Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan salah satu agama dengan penganut terbanyak di dunia. Namun, mengapa kebanyakan umat Islam bukan orang kaya, khususnya di Indonesia? Untuk itu, mari kita bahas di video kali ini. Posisi Islam sebagai salah satu agama terpopuler dengan pengikut terbanyak kedua di dunia tidak menjamin lepas dari berbagai polemik. Permasalahan yang kerap melekat dalam Islam adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Orang-orang Islam yang kaya kebanyakan tidak disebabkan oleh kemampuan entrepreneur mereka, melainkan karena memang mereka memiliki privilege atau paling jauh hidup di negara yang sudah memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, tambang, hutan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang Islam lemah secara ekonomi, namun realita tidak bisa berbohong bahwa memang umat Islam saat ini sangat bergantung pada peradaban barat untuk hidup sejahtera di era modern. Jika ditelisik, penyakit ini telah menjangkit umat Islam sejak abad pertengahan. Sejatinya, Islam dan kemiskinan merupakan dua aspek yang sangat bertolak belakang. Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan panutan umat Islam diklaim merupakan pendiri agama terkaya yang pernah dikenal. Walaupun Rasulullah banyak menghabiskan hidupnya dalam kesederhanaan, bahkan seringkali kekurangan makanan, beliau memiliki seluruh akses untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Nabi Muhammad memiliki kemampuan dagang yang luar biasa dan memiliki reputasi yang baik dalam berniaga di antara para pedagang di Timur Tengah. Diriwayatkan bahwa 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga adalah orang kaya. Jika ingin dilacak secara historis, banyak ulama-ulama Islam juga dikenal memiliki akses yang luas kepada kekayaan. Bahkan, dari 4 imam mazhab, hanya Imam Ahmad bin Hambali saja yang tidak kaya. Itu pun karena beliau memang tidak ingin menjadi orang yang memiliki harta yang melimpah. Mengapa Islam dan kemiskinan merupakan dua hal yang bertolak belakang? Karena memang Islam dalam syariatnya meniscayakan umatnya untuk senantiasa menjadi orang yang sejahtera di dunia. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi." Jika melihat realita kehidupan umat-umat Islam generasi pertama yang sejahtera secara ekonomi, lalu mengapa sekarang justru berbalik? Mengapa orang-orang Islam di masa kini seringkali kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan atau bahasa kasarnya miskin-miskin? Boleh jadi fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adalah tentang kecenderungan umat Islam masa kini menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya. Misalnya, ketika ditanya, mengapa orang-orang Islam tidak maju dalam pengembangan teknologi? Jawabannya, ya karena kita tidak mencari dunia. Islam harus memprioritaskan akhirat. Kemudian, ada pertanyaan lagi, kenapa umat-umat Islam miskin-miskin? Jawabannya, ya karena bagaimanapun kayanya, harta tidak akan dibawa mati. Hanya amal yang akan menemani kita di dalam kubur. Jadi, untuk apa kita menumpuk-numpuk harta? Nah, pertanyaan dan jawaban tersebut lumrah ditemukan dalam realitas sosial. Mindset-mindset seperti itulah yang kemudian memperkosa Islam itu sendiri. Islam dijadikan alasannya atas kekalahannya dunia, agar ia terlihat tidak bersalah atas semua kegagalannya. Faktor kedua yang seringkali mempengaruhi kondisi Islam adalah sulitnya umat Islam untuk melakukan introspeksi diri. Dalam arti lain, jadi jika ada kritik-kritik yang datang dari luar terhadap umat-umat Islam, mereka bukannya menerima kemudian memperbaiki diri, namun justru marah-marah kepada si pemberi kritik. Ambil contoh kisah dari soal toa masjid. Ketika ada satu orang non-Islam yang mengeluhkan tentang terlalu kerasnya suara toa masjid, ia kemudian dihabisi oleh umat Islam, serta dengan umpatan dan kemarahan. Nah, fenomena ini tidak bisa disangkal, justru merusak reputasi Islam sebagai agama yang toleran, sehingga citra Islam di dunia semakin lama semakin buruk.
Introspeksi diri dapat menyelamatkan karakter umat Islam sehingga dapat lebih bijak dalam bersikap. Umar bin Khattab pernah menganjurkan untuk menghisap diri kita masing-masing sebelum dihisap oleh Allah kelak nanti di akhirat. Maksudnya, jadi artinya kita dianjurkan untuk merenungi diri tentang tabiat dan perilaku kita yang mungkin pernah merugikan orang lain, sehingga kita bisa memperbaikinya. Kembali ke masalah kemiskinan, dalam Quran Surat Al-Ma'un dijelaskan bahwa di situ disebutkan kriteria pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Poinnya jelas di sini bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang diperhatikan oleh Al-Quran. Lalu bagaimana bisa orang Islam berkata bahwa tidak apa-apa menjadi miskin, toh harta tidak dibawa mati? Ditambah lagi bahwa rukun Islam yang sempurna hanya bisa dilakukan atas kekuatan finansial seseorang yang mumpuni. Sebut saja haji dan zakat. Keduanya baru bisa terlaksana jika seseorang itu memiliki harta yang memadai. Islam generasi awal dipenuhi oleh orang-orang kaya, sehingga mereka mampu membangun peradaban yang unggul. Mindset mereka tidak secara ekstrim terdikotomi antara urusan akhirat dan juga dunia. Maka, jikapun kita belum mempunyai harta yang memadai dan masih berusaha untuk mencari kesejahteraan, jangan sekali-kali berpikiran bahwa akhirat adalah prioritas di atas segalanya. Kemudian kita lepaskan saja kepentingan duniawi. Introspeksi sangat perlu untuk dilakukan. Kita terus-menerus berbicara mengenai romantisme peradaban Islam di masa lalu tanpa sekalipun berpikir untuk membangkitkannya di masa depan. Karena memang umat Islam seringkali menyerah kepada keadaan. Dan parahnya lagi, agama dijadikan legitimasi atas kemalangannya tersebut. Harusnya kita sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, sadar diri dan introspeksi diri kita masing-masing kenapa kita bisa seperti itu. Kita juga harus mengevaluasi kekurangan kita agar kita juga tidak kalah hebat dengan penganut agama lain. Jika kita terlalu pasrah, juga tidak baik. Karena Rasulullah pun memperjuangkan Islam setengah mati bukan hanya pasrah kepada Allah. Jadi, kita juga harus mencontoh Rasul kita yang memiliki kekuatan berjuang yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.